Semangat Pak Dahril, sehat selalu. Pak Oye, Pak Rinal, Pak Haji, siap, sehat. Siap. Mantap. Woi, Pak Dewan udah nyampe. Oke, sip. Ini yang nanya melulu nih. Iya, apa daripada saling untuk terus ya. Masa? Gak apa-apa lah, nggak disuruh pulang. Cuman nggak enak aja ya. Nggak enak aja kalau nggak bareng, apa nggak sama ya. Ini namanya Bu Sumini ya? Bu siapa? Iya bener kan? Lalu saya bilang, saya udah 69. Ini 81 hebat. Nik berapa pilihnya? 5? Oh, udah senior ya. Ngomong apa tadi? Bawa cucu. Bapaknya mana? Dipasangnya pakai apa kemarin? Enak loh itunya. Di Presto ya. Jadi lebih gitu ya. Lebih tahan. Orang-orang pada seneng. Beda. Maka setiap itu aja ya tergantung Pak Imam. Tergantung Pak Imam itu Bang. Kelihatan sih. Pak Haji. Oi, lap. Ibu. Ini grup lain ya? Ya, sama dong grupnya. Grup lain. Mana bapaknya? Tadi di depan saya itu ya? Iya. Oh. Iya. Pak, aduh Pak. Halo. Ada di tuannya ya. Halo. Hen, pura-pura nggak kenal aja kamu. Di bel-bel nggak diangkat, terus dikunci kamarnya, ngebel ke sini. Ya tolong beberapa
KPC awet muda nih. Dayang-dayangnya muda-muda semua nih. Awet tua. Itu udah kayak. Kenapa mata? Di mata itu kalau ini kayak ada nyamuk terbang gitu, galak besar. Jadi disuruh dokter ini operasi. Di bawah kantong ini laut. Oh iya. Ca ca ca, 1 2, ca ca ca, 1 2, ca ca ca, 1 2, ca ca ca. Sendiri. Pak Budi mana? Pak Budi mana? Oh. Ayo. Jalan. Mantap. Kaosnya dibawa? Di mobil Pak Bundarman. Oh. Pulangnya aja ke mobil. Ya. Pak Ucup. Kapten Teddy. Masuk YouTube ya. Baru juga datang loh. Ini grup lain ini. Ya. Ayo. Hei, masih. Dikalikan, cukup dikalikan 100, dikalikan 10. Kalau hasilnya lebih dari 100, mohon disesuaikan aja, karena tadi sudah jalan gitu ya. Jadi sesuai. Kita Ada apa? jadi disesuaikan ya Pak. Yang tahu tuh kita sendiri sini ada kamera gitu. Video kita pemanasan dulu. Biar Mbak Yulitan kesorot dong, ya nggak? Apa?
ya. Hebat ya. Iya, tapi kita terdesak. Berarti bagus. Itu aja yang jarang datang saya lihat. Ini kemarin kan Bapak berangkatnya pagi ya? Oh, kemarin repot Pak. Ada yang nggak ikut? Udah pulang. Ayo, apa? Mantap. Ayo Mbak Made. Tetap semangat Mbak Tuti. Tuti kan namanya? Hebat kan namanya, dikenal ya? Ayo Ibu semangat, biar sehat. Tetap semangat. Semangat Bu, biar sehat. Ayo Ibu, tetap semangat. Ayo, nah, senyum dong. Oh di belakang Pak? Hah? Adanya kondisi. Lebih keto sampean iku. Ojo tenis wae.
Semangat Pak Dahril, sehat selalu. Pak Oye, Pak Rinal, Pak Haji, siap, sehat. Siap. Mantap. Woi, Pak Dewan udah nyampe. Oke, sip. Ini yang nanya melulu nih. Apa daripada terus ya. Kosong. Gak apa-apa lah, gak disuruh pulang. Cuman gak enak aja ya. Gak enak aja kalau nggak bareng nggak sama ya. Ini namanya Bu Sumini ya. Bu siapa? Iya bener kan? Baru saya bilang, saya udah bilang, kalau kamu mau hebat kan? Nik berapa Bu Sumini? 5? Oh, udah senior ya. Ngomong apa tadi? Bawa cucu. Bapaknya mana? Dipasangnya pakai apa kemarin? Enak loh itunya. Di Presto ya. Jadi lebih gitu ya. Lebih tahan. Orang-orang pada senang. Beda. Mas yang dulu aja ya, tergantung Pak Imam. Tergantung Pak Imam. Pak Haji. Oi, lap. Ibu. Ini grup lain ya. Ya, sama dong grupnya. Grup lain. Mana bapaknya? Tadi di depan saya itu ya? Oh. Iya. Pak, aku Pak. Halo. Halo. En, pura-pura nggak kenal aja kamu. Di bel-bel nggak diangkat, terus dikunci kamarnya, ngebel ke sini. Ya tolong diulang lagi deh.
KPC awet muda nih. Dayang-dayangnya muda-muda semua nih. Awet tua. Itu udah sehat. Kenapa mata? Di mata itu kalau ini kayak ada nyamuk terbang gitu. Galak, besar. Jadi suruh dokter ini operasi. Di bawah kaki jauh. Oh iya. Cha cha cha, 1 2, cha cha cha, 1 2, cha cha cha, 1 2, cha cha cha, cha cha cha. Sendiri. Pak Budi mana? Pak Budi mana? Oh. Ayo. Jalan. Mantap. Kaosnya dibawa? Di mobil Pak Bundarman. Oh. Pulangnya aja ke Ya. Pak Ucup. Kapten Teddy. Masuk YouTube ya. Baru juga datang loh. Ini grup lain ini.
Mana tepuknya? Kurang, tepuknya kurang. Hei. Yes. Ini satu. Ini satu. Ini dua. Tiga. Asik. Tidak nampak pensiun. Mana pensiunnya? Hey! Asik. Tidak lupa ya bawa motor untuk condition. Asik. Tetap dengan jempol kaki, bukan jempol tangan ya. Jangan. Lagi. Yes. Yes. Tahan. Tarik atas, tahan. Bukan lagi cantik. Atur apa dengan bagus ya Bu? Untuk bangsa kita, Petra. Bangsa kuat, masuk dan berdebat luka. Lagi. Mati ya Bu. Kaosnya udah ada namanya Bu. Ambil dari bawah. Ada. Dua. Tiga. Turun ya. Jangan bisa gerak, perhatikan. Boleh dan bisa dekat dulu. Kita akan bergerakan untuk 3 kata. Dengan berdiri kita bergerakan. 5, 6, 2, 3, 4. 6, 2 lagi. Kaki rapat.
Ambil 6. Gak boleh, lurus. 2. Ambil 2. Ambil 1. Setengah kilo ya Pak, setengah kilo. Mbak online enggak? Ini lagi pakai botol. Lagi 1. Enaknya di atas. 5, 6. Ayo Mbak Rundi. Tahan depan. Ku pejam mata ini di kebisuan malam. Oh mimpi bawa dia dalam tidurku. Untuk sebuah nama Hasil merger Bapak Ibu dari 3 bank sebelumnya. Bank Syariah punya pemerintah, yaitu dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah. Digabung tahun 2021 tanggal 1 Februari menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, saat ini total aset kami itu di 400 triliun lebih, kemudian jumlah jaringan kami itu di 1.200. Jadi kami salah satu bank yang memiliki cabang di atas 1.000 Bapak Ibu, selain BRI ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, apa sih yang membedakan antara bank konven dan bank syariah? Ini mungkin yang jadi pertanyaan dasar Bapak Ibu ya. Jadi izin Bapak Ibu, di bank syariah itu pertama adalah terkait masalah syariah compliant ya. Jadi semua produknya bank syariah dan layanannya itu selain mendapat izin dari OJK dan BI, kami juga harus mendapatkan fakta dan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, dalam hal ini adalah MUI. Kemudian apalagi yang membedakan? Terkait underlying transaksi Bapak Ibu. Izin mungkin kalau misalnya Bapak Ibu di bank konvensional gitu ya, ada kebutuhan pembiayaan segala macam, itu namanya akadnya cuma ada satu, akad kredit namanya. Apapun tujuannya Bapak Ibu itu pasti akadnya cuma ada kredit. Nah tapi kalau di bank syariah tidak bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen punya kepemilikan kendaraan, akadnya itu harus jual beli murabahah. Atau mungkin mau sewa ruko buat usaha, akadnya sewa menyewa. Kemudian mau untuk usaha ya, berbagi hasil, nanti akadnya pakai mudharabah atau musyarakah yang sistemnya adalah bagi hasil, seperti itu. Kemudian apalagi yang membedakan dengan bank konvensional? Selanjutnya adalah terkait dengan halal investment Bapak Ibu. Izin, di kami di bank syariah tidak diperkenankan masuk pembiayaan atau kredit ke sektor-sektor yang mubah, apalagi tuh subhat, apalagi haram. Contohnya misalnya, mohon maaf Bapak Ibu ya, kami tidak diperbolehkan memberikan pembiayaan ke hotel yang tidak memiliki sertifikat syariah. Apalagi kami biayain yang sewu pabrik alkohol segala macam, itu kita nggak boleh Bapak Ibu. Itu kenapa makanya namanya halal investment. Selanjutnya apa yang membedakan lagi dengan bank konvensional, yaitu terkait masalah social welfare ya Pak, Bapak Ibu. Jadi social welfare adalah gini, Bapak Ibu, setiap perusahaan pasti punya laba. Nah,
selain dipotong pajak Bapak Ibu, kalau kami di Bank Syariah itu dipotong zakatnya dulu Bapak Ibu, 2,5%. Jadi tahun kemarin 2024 kami satu-satunya perusahaan di Indonesia terbesar yang memberikan zakat kami salurkan ke Basnas, besarnya adalah 286 miliar Bapak Ibu. Disalurkan sama Basnas, mungkin kemana Bapak Ibu mungkin lebih paham ya penyaluran dari Basnas. Selain itu apalagi Bapak Ibu, kami juga ada program CSR. Mungkin Bapak Ibu pas lagi jalan-jalan lewat tol Cipali, tol Cipularang gitu ya, atau mungkin mau ke arah Lampung di Pelabuhan Bakahuni, atau mungkin jalan-jalan ke Merapi, di situ ada masjid namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, itu salah satunya adalah bentuk CSR kami Bapak Ibu dari hasil siswa nasabah-nasabah kami. Nah, kemudian apa sih yang bisa kami berikan solusi perbankan yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dengan keluarga? Pertama adalah izin Bapak Ibu, selain kami sebagai mitranya Taspen untuk pembayaran manfaat pensiun ASN, saat ini kami sudah bekerjasama dengan 5 Dapen Bapak Ibu. Salah satunya adalah Dapen Telkom untuk memanfaatkan pembayaran layanan pensiun Bapak Ibu maupun untuk kebutuhan kalau misalnya Bapak Ibu ada pembiayaan kebutuhan, itu bisa melakukan pengajuan pembiayaan di kami. Nah, besarnya berapa Mas Budi kalau misalnya ada kebutuhan pensiun? Jadi kalau pembiayaan pensiun di kami itu plafonnya dari mulai 10 juta sampai dengan 350 juta. Kemudian jangka waktu sampai dengan 15 tahun. Nah, terus nanti gimana kalau misalnya proses pindah payrollnya? Itu nanti kita bantu Bapak Ibu, karena kami sudah koordinasi dengan Dapen pusat yang di Bandung seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ngisi form, kemudian ada beberapa dokumen yang harus disampaikan. Nah, kemudian kami nanti bantu untuk proses migrasinya seperti itu. Atau mungkin Nyun Sewu misalnya Bapak Ibu terlanjur sudah ada fasilitas di tempat lain, ya nanti kita bisa bantu hijrahkan ya Bapak Ibu ya, kita hijrahkan ke Bank Syariah seperti itu. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang mungkin bisa kita bantu? Bapak Ibu mungkin perlu kita ketahui bersama ya saat ini untuk Bapak Ibu yang putra putri kita mungkin ya, atau mungkin Bapak Ibu yang pengen pergi haji, waiting list haji saat ini paling lama itu di daerah Sulawesi Bapak Ibu hampir 40-an tahun. Jadi untuk menyikapi itu kami dari BSI itu menyediakan juga untuk pembukaan tabungan haji buat putra-putri kita yang masih kecil Bapak Ibu. Jadi suatu saat nanti mereka sudah dewasa, mereka tinggal untuk pelunasannya aja seperti itu. Karena untuk mendapatkan porsi haji itu minimal harus ada 25 juta, kemudian kita daftarkan ke Kemenak Siskohat, baru dapat nomor porsi. Nah, dari nomor porsi itu kita nunggu tuh berapa lama prosesnya, seperti itu. Kemudian apalagi mungkin yang bisa dimanfaatkan sama Bapak Ibu, kami ada produk-produk juga, misalnya Bapak Ibu pengen investasi ya, punya dana idle yang tidak digunakan, bisa diinvestasikan dalam bentuk sukuk maupun deposito di kami. Atau saat ini yang lagi in ya Bapak Ibu, bukan lagi in, yang lagi kemarin karena ada perang di Ukraina sama di Iran ya, harga emas Ibu LM Antam. Nah, itu kita ada produk namanya cicil emas. Jadi kalau Bapak Ibu pengen memiliki kepemilikan logam mulia dalam bentuk LM, itu bisa. Kami jujur Pak, ada kerjasama dengan salah satu Dapen khusus untuk pembayaran manfaat pensiun nanti di akhirnya itu diberikannya dalam bentuk LM, bukan dalam bentuk uang lamsam. Seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya kondisinya kita bentuknya uang, nilainya itu nanti 5 tahun ke depan mungkin sudah akan berbeda. 1 miliar yang kita terima hari ini mungkin 5 tahun ke depan udah turun seperti itu karena inflasi. Berbeda kalau misalnya dalam bentuk logam mulia tadi ya. Logam mulia itu rata-rata kenaikannya setahun itu 20% lebih. Saat ini 1 gram harus 1,9 Bapak Ibu. 1,9. Jadi kalau 100 gram itu benar kata Rasul dulu, kalau misalnya kita punya 100 gram insya Allah kita harus pergi haji. Karena 100 gram itu saat ini sekitar 170 sampai 180 juta. Seperti itu. Kemudian apalagi izin Bapak Ibu, kami juga ditunjuk sama pemerintah sebagai penyalur kredit usaha rakyat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, putra putri, tetangga kanan kiri
ada punya pelaku usaha gitu ya, membutuhkan tambahan modal kerja, silakan nanti bisa datang ke BSI terdekat di cabang lokasi Bapak Ibu tinggal. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat KUR ya Bapak Ibu. Itu sepengetahuan kami kalau yang di bawah 100 juta itu tidak menggunakan agunan ya, seperti itu. Plafonnya bisa sampai dengan 500. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang bisa kami bantu ya, izin misalnya kalau misalnya sudah terlanjur putra putri kita, Bapak Ibu kita kondisinya sudah terlanjur memiliki fasilitas di tempat lain gitu ya, kemudian pengen kita hijrahkan, itu kita bisa bantu ya. Kita bisa bantu misalnya ada KPR, Nyun Sewu, kalau misalnya di perbankan konvensional itu kan suku bunganya gini Bu ya, naik turun ya, sedangkan gaji kita kan ya, kenaikannya mungkin flat ya, misalnya cuma 5%, berapa persen, cuman kenaikan angsuran kan kadang-kadang melebihin dari kenaikan gaji kita. Itu kita bisa bantu untuk dilakukan namanya take over Bapak Ibu. Take over tok Mas Budi, enggak, kita bisa juga sekalian misalnya ada kebutuhan renovasi, kita di top up namanya Pak, take over plus top up, seperti itu. Itu kalau saya yang berpendapatan tetap, saya pengennya ya angsuran tiap bulan udah fix, ketahuan selama jangka waktu pembiayaan saya selesai, angsuran saya cuma segitu, karena biar saya bisa untuk mengalokasikan kebutuhan yang lain. Kemudian apalagi, izin Bapak Ibu, aktivitas seperti ini sudah sering kami lakukan dengan mitra-mitra kami yang pensiunan, baik itu yang ASN maupun yang DAPEN. Selain olahraga bersama, Bapak Ibu izin kami juga bisa berkolaborasi untuk hal yang lain, misal kesehatan gratis ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan. Jadi nanti kami mengundang para pelaku UMKM kami yang kami biayain, yang bagus, yang sukses, itu untuk cerita suksesnya dari mulai dia bangun sampai dengan dia berhasil itu seperti apa ya, seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya aktivitas mungkin ya Bapak Ibu mungkin yang sering melakukan kajian keagamaan ya, pengajian bulanan atau mungkin rutin setiap bulan, monggo nanti biar kolaborasi dengan kami ya, nanti mungkin bisa ustadznya bisa kami dari kami atau seperti apa. Itu sering kami lakukan dengan teman-teman kami di Bea Cukai Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan saat ini ya. Atau mungkin ini ada satu lagi yang saya agak kelupaan, itu misalnya nih Bapak Ibu pengen Mas Budi bisa nggak nih dibikin paket umroh bersama, itu bisa tuh. Jadi nanti kondisinya karena banyak juga nih umroh plus wisata ya kalau nggak salah ya, itu bisa nanti. Karena gini, kami itu sudah bekerja sama, travel itu ada 1.400-an Bapak Ibu kurang lebih, tergabung dalam 12 asosiasi. Cuman yang bekerja sama dengan kami tidak semua, karena kami sudah memfilter dulu. Pertama adalah dari sisi legalitas, kami konfirmasi ke Kemenak. Kedua adalah dari sisi layanan, kami konfirmasi biasanya ke asosiasi, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada keinginan, Mas Budi minta tolong dong cariin travel yang bisa bikin paket kita untuk ibadah umroh bersama, kemudian nanti sekalian untuk wisata religi gitu. Nanti kita akan carikan Bapak Ibu yang sesuai dengan paket-paket yang Bapak Ibu inginkan. Karena kami sudah bekerja sama dengan hampir semua asosiasi kerjasama dengan kami ya. Sama nitip satu lagi Bapak Ibu, sejak tahun 2015 bagi kita yang muslim yang mau pergi haji, saat ini wajib pembukaan tabungan hajinya di bank syariah, tidak diperbolehkan lagi di bank konvensional. Jadi monggo Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada kebutuhan, Mas Budi cucu saya masih 12 tahun bisa nggak? Bisa Bapak Ibu ya, kita bukakan tabungan haji junior ya, nanti biar kondisinya beliau sudah dewasa, insya Allah sudah dapat nomor porsi ya. Karena saya terinformasi dari rekan-rekan kami di travel ya, dari informasi yang di media sosial, bahwa nantinya urusan haji itu, mohon maaf ya, karena Arab Saudi saat ini sudah agak kehilangan pendapatan dari minyak dan gasnya, sehingga nanti ibadah haji dan umroh itu agak sedikit, mohon maaf, dikomersilkan. Ya, dikomersilkan dalam artian apa? Sebagai pendapatan dari pemerintah Arab Saudi. Makanya nanti brutal efek yang kemarin kejadian haji itu adalah di Mina. Di Mina itu nanti akan dibangun gedung 6 tingkat kalau nggak salah Bapak Ibu. Kalau selama ini kan di tenda-tenda kalau nggak salah ya. Nah itu nanti dibangun 6 tingkat. Nah kemungkinan besar itu adalah nanti untuk saat ini waiting list haji yang mungkin sekitar 20 tahun itu nanti bisa berkurang. Karena apa? Akan dibuka mungkin secara besar-besaran sama
pemerintah Arab Saudi karena daya tampungnya lebih meningkat lagi. Seperti itu. Itu jadi izin mungkin Bapak Ibu kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada kebutuhan ya, apapun itu produknya ya, baik itu untuk pendanaan ya, nyimpan uang atau mungkin investasi ya, monggo ya, kami dari Bank Syariah Indonesia siap mensupport Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu ada kegiatan agenda lain, acara lain, monggo kolaborasikan dengan kami. Jujur Bapak Ibu, saat ini kami diminta manajemen salah satunya itu adalah membangun ekosistem Islamic ekosistem, selain halal ekosistem dan economic system. Makanya kenapa kami itu saat ini diminta terutama di masjid-masjid Bapak Ibu, mungkin nanti akan Bapak Ibu sering lihat berkolaborasi dengan kami, karena masjid itu bukan sebagai hanya pusat ibadah, tapi sebagai pusat perekonomian. Ya, kami pernah mengundang juga, mungkin Bapak Ibu pernah ke Jogja dengan namanya Masjid Jogokarian. Ya, itu kami pernah mengumpulkan hampir 1.000 para pengurus DKM ya Bapak Ibu di Jakarta untuk gimana caranya mengelola keuangan masjid. Ya, karena bukan yang paling gede saldonya kalau masjid itu seharusnya, pengetahuan saya Bapak Ibu ya, tapi berapa yang kita salurkan buat kemaslahat jamaah di sekitar masjid itu yang kenapa makanya kami mengundang waktu itu pengurus saya lupa namanya Pak Haji siapa, Jogokarian di kantor pusat kami itu. Selain itu juga kami melakukan CSR ya waktu zaman COVID itu ya Bapak Ibu. Kalau manajemen datang ke kami yang ditanya, Mas Budi, sudah berapa masjid yang kamu makmurkan? Jadi kami itu setiap tahun dari laba kami Pak, misalnya cabang saya labanya kemarin sekitar 3,8 miliar gitu ya Bapak ya, sebagian itu harus kami salurkan ke masjid. Ada paket-paketnya, misalnya kalau labanya 5 miliar jatahnya 50 juta. Nah 50 juta ini kami harus salurkan ke masjid Bapak Ibu. Dalam bentuk apa? Bisa untuk perbaikan pembelian karpet atau tempat wudhu atau apapun itu. Itu yang saat ini diminta sama manajemen BSI, termasuk untuk membangun atau perekonomian di masjid. Jadi nanti masjid itu juga bisa buat pusat perekonomian. Ya misalnya kami berikan sistem namanya PPOB, jadi masjid itu nanti buat pembayaran listrik, telepon, apapun transaksi itu bisa di situ. Jadi masjid itu mandiri, jadi punya usaha seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari donasi para jamaah. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan ya, monggo silakan, atau mungkin Bapak Ibu mau langsung datang ke kantor kami di BSI Galaxy, silakan dengan senang hati. Sekali lagi saya atas nama Bank Syariah Indonesia Galaxy mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya sebenarnya Pak? Monggo.